Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas terkait bagian akhir dari tips sukses dalam berjualan hewan kurban, yaitu dalam teknik pemasaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa secara umum bisnis hewan kurban itu terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama yaitu segmen premium, yaitu domba-domba atau kambing jantan atau sapi jantan yang biasa kita lihat dilakukan oleh para peternak tradisional, dan yang kemudian adalah segmen bahasa kita adalah segmen reguler atau segmen kurban hemat yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial, baik itu dalam penyaluran zakat, infak, contohnya ya, termasuk dalam penyaluran hewan kurban. Nah, lembaga-lembaga filantropi ini menjual hewan kurban yang basisnya adalah betina, baik itu kambing maupun domba. Nah, mereka menjual dengan harga yang sangat murah. Tentunya ini yang menjadi dua segmen yang berbeda. Nah, tips dari kita, teman-teman ini harus menentukan dulu segmen pasar mana yang teman-teman mau ambil. Apakah segmen premium yang biasa dilakukan oleh peternak-peternak tradisional pada umumnya, maupun segmen hemat atau reguler yang dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi yang bergerak di bidang sosial. Bagi teman-teman yang butuh ternak kurban, bisa menghubungi hotline Garuda Farm di nomor 0813 9820 8411. Nah, setelah kita tentukan segmen mana yang mau kita ambil, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjualnya. Nah, bagi teman-teman semua yang bergerak di bisnis hewan kurban, gitu, perlu kita ketahui bahwa momen kurban atau momen Idul Adha ini adalah waktu khusus atau yang bisa kita katakan spesial bagi umat muslim. Jadi bagi seluruh umat muslim yang mampu, mereka semampu mereka akan usahakan untuk bisa tetap berkurban. Nah, jadi kita bisa manfaatkan lini-lini terdekat yang kita punya dalam berjualan hewan kurban. Itu yang pertama harus kita optimalkan. Kita bisa jual hewan kurban atau ternak-ternak kita yang kita pelihara kepada keluarga, kepada teman, saudara, kerabat yang ada di sekitar kita, termasuk adalah kontak handphone yang ada di kontak mobile yang ada di handphone teman-teman semua. Itu merupakan calon prospek yang bisa kita manfaatkan sebagai customer hewan kurban kita, dan itu memiliki tingkatan pendekatan yang lebih mudah dibandingkan kita berjualan hewan kurban kepada orang yang tidak dikenal. Nah, orang-orang yang ada di kontak handphone kita tentunya memiliki tingkatan pendekatan yang lebih mudah bagi kita dalam menjual hewan kurban dibandingkan orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi optimalkan sebaik mungkin orang-orang yang kontaknya ada di handphone kita, keluarga kita, saudara kita dalam sebagai customer hewan kurban kita. Nah, yang berikutnya adalah pemanfaatan sosial media dari farm yang teman-teman punya. Di zaman sekarang ini, teman-teman tahu semua bahwa sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, sehingga menyebabkan orang-orang memiliki keterbatasan dalam beraktivitas.
Nah, keterbatasan ini jangan sampai mengurangi interaksi kita dengan calon konsumen, dengan calon customer menjadi sempit atau sedikit. Nah, caranya agar calon konsumen atau customer kita bisa optimal mengenal farm kita adalah dengan memaksimalkan peran dari sosial media yang kita miliki. Jadi dari banyak platform sosial media, teman-teman bisa membentuk personal branding, bisa mengenalkan farm dari teman-teman semua kepada rekan-rekan kita yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Jadi walaupun rekan-rekan kita berada di rumah, berada di kantor, atau di tempat lain, tanpa harus berkunjung ke farm kita, mereka tetap bisa menjadi calon konsumen atau calon customer dari hewan kurban yang kita pasarkan. Nah, caranya adalah dengan mengoptimalkan sosial media tadi. Kita memiliki info yang lengkap di sosial media kita, kemudian sosial medianya juga cukup aktif, cukup informatif, dan bisa memiliki respon yang cepat kepada konsumen yang bertanya hingga nanti bisa closing di akhirnya. Nah, bagi teman-teman yang juga memiliki budget atau dana berlebih, bisa memanfaatkan fasilitas digital marketing yang sekarang sudah banyak digunakan dalam bisnis farm ini. Nah, jadi itu bisa meningkatkan penjualan hewan kurban yang teman-teman miliki. Nah, itu teman-teman semua sedikit penjelasan dari saya terkait tips berjualan hewan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman siap menyongsong kurban tahun 2021 ini dengan persiapan yang lebih matang, dan kita harapkan bisa lebih sukses dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelum saya akhiri, kami minta untuk support terus channel kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen channel ini, sehingga teman-teman bisa update terus info-info seputar dunia peternakan. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.